Oke, ini kita lagi di kebun budidaya kelompok Petabon ya, Iya, petani bonsai Klaten Utara. Oke, ini kebun awalnya gimana idenya, Mas Wandi? Ya. Yang pertama itu ini sebenarnya tanah-tanah kas atau tanah lungguh kepala desa Kades. Oh begitu. Karena ini biasanya nggak pernah tertanami, nggak pernah difungsikan. Ya. Untuk pertama kali saya minta sama rekan-rekan pemuda dulu pertamanya, ya, awal mulanya. Pemuda untuk nanami yang pertama itu kita tanami pohon pepaya. Oh begitu awalnya. Terus dari pohon pepaya akhirnya banyak yang nggak hidup karena apa? Pengairannya susah. Nah dengan itu terus saya mengusulkan sama rekan-rekan petani bonsai di wilayah utara, nah, bagaimana kalau kita bersama-sama menanam bonsai alias ngeground kan gitu. Nah, bersama nanti bisa belajar bersama. Jadi belajar bersama pun kan nggak harus yang berpengalaman itu memberitahu sama yang baru-baru enggak. Jadi mungkin bisa yang udah pengalaman berguru sama yang baru kan gitu. Jadi nggak selalu yang udah lama itu tahu tentang tanah ataupun pertumbuhan dari bonsai itu sendiri kan gitu. Nah, kelanjutannya rekan-rekan pada cocok langsung bersama-sama nanam ini. Untuk ground bonsai Petabon ini. Jadi model kerjanya gimana? Tiap anggota boleh nitip atau gimana ini? Ini ya. Emang sebenarnya dari pertama itu Mas. Ini lahan ini emang harus diwajibkan, emang sebenarnya diwajibkan bagi semua anggota Petabon untuk menanam. Karena emang itu misi kita. Jadi buat edukasi juga nanti kedepannya buat masyarakat sekitar. Yang keduanya buat apa ya, tanggung jawab mereka masing-masing istilahnya. Kalau menanam di lahan bareng-bareng dengan sistem kita saling mengisi, saling belajar antar senior dan junior mungkin bahasanya begitu ya. Jadi ya mungkin lebih baik begitu. Oke. Tadi saya dengar juga katanya yang senior juga nitip di sini tujuannya untuk belajar. Yang apa, pemula lah kita bilang, yang junior mungkin belajar dari yang senior, gimana itu? Ya alhamdulillah di Klaten Utara khususnya di komunitas Petabon sendiri kita juga merangkul nggak hanya senior di wilayah utara Klaten, kita juga merangkul semua di wilayah Klaten termasuk Mas Parti, Mas Supri, termasuk Mas Agus Black, Mbah Jo sendiri, sama Mas Iput, itu juga kita ngajak untuk menanam di sini, dan kita juga meminta untuk mungkin lebih memberi bimbingan kepada kita yang junior untuk gimana-gimananya dalam sebuah pembentukan sebuah pohon bonsai. Oke, jadi belajarnya juga lebih nyaman ya, karena ketika seniornya kesini ngerjain pohon kita bisa langsung lihat juga ya. Oke, Pak Iput, gimana ngelihat teman-teman yang ada di Petabon ini semangatnya? Alhamdulillah, secara pribadi saya sangat senang sekali. Soalnya kan ini awalnya kan khusus teman-teman yang di kampung sini. Karena kita sudah seperti saudara, akhirnya saya diminta untuk bergabung lah begitu ya. Mungkin bahasanya bukan suruh ngajari bukan gitu. Bahasanya cuma sebagai sesepuh gitu aja gitu. Jadi menurut saya ini kekompakan di sini sangat luar biasa. Soal ada masalah kecil itu kan biasa. Itu tidak kita permasalahkan. Terus seperti yang dikatakan oleh Mas Wandi itu memang benar. Jadi tidak selamanya senior itu segalanya, bisa segalanya. Justru kita banyak belajar dari teman-teman yang junior. Jadi menurut saya kalau bonsai bentuk bonsainya sendiri tidak berkembang, artinya dari dulu pohonnya ya seperti itu aja ya. Tapi yang berkembang itu teknik pembuatannya begini. Kalau yang sudah tua-tua kan sudah
ada improvisasi lagi kan gitu loh. Ya kita yang muda-muda, ini ada teknik baru. Akhirnya yang tua pun juga, yang senior pun juga ikut-ikutan ya seperti itu. Skupnya nih kampung sini, ya, kita bisa merekrut teman-teman sebanyak-banyaknya. Artinya bukan untuk bersaing dalam hal yang negatif, tapi bersaing dalam hal yang positif. Siapa saja dipersilahkan untuk bergabung di sini untuk belajar bersama-sama gitu. Bahkan ini juga lagi ngadain pameran ini. Ya, alhamdulillah pameran ini panitianya juga bukan dari Klaten Utara saja, tapi seluruh dari seluruh Klaten ya. Cuma atas nama Petaban ya gitu. Jenis pohonnya apa aja ini yang ditanam di kebunnya? Yang di sini ada lohansung sebelah sana, terus ada saing simbur, ada Arjuna, ada waru, macam-macam, ada asem, serut juga ada, waru, terus preh Taiwan, saing simbur yang mikro, banyak. Cuma ini dari anggota memang diharuskan nanam satu pohon fikus atau asem. Itu memang diharuskan dari setiap anggota. Jadi wajib, itu yang diwajibkan. Karena apa? Karena pohon itu adalah pohon lokal milik kita. Jadi kita mengembangkan untuk pohon lokal gitu. Katanya tadi asem-aseman di sini yang liar juga ada katanya. Ada. Kita juga sedang memprogram khusus agak jauh tempatnya. Itu kita perbanyak yang asem-aseman lokal. Kalau daerah sini namanya Rekao. Dan itu pernah orang Bali, Pak, sama saya lupa. Itu punya, tapi cuma bonggolan gitu. Dia bingung di Facebook. Ini pohon apa? Terus saya komen, wah ini bagus tidak dibonjol, bagus sekali Pak. Itu mungkin yang ada di tempat saya. Wilayah Klaten sekitarnya itu jarang ada ya. Jadi di daerah Jatinam ke Jatinam yang ada. Khusus ya. Dan pertama kali yang punya bonsai Rekao itu Mas Billy Jogja. Awalnya dari saya. Oh gitu. Tapi lewat Pak Dwi. Bengkelan itu. Kita lagi ingin memviralkan itu. Tapi nanti kalau sudah agak patut disawang lah gitu. Saya tunggu itu nanti. Karena asem-aseman juga sebenarnya saya sering lihat, tapi mungkin beda. Apa namanya? Ya perlu nanti contoh yang mantap gitu kan untuk biar jadi viral. Dan karakternya Mas Put ada. Oke, nanti kita liput tempat Mas Put. Di Bursa itu kan ada. Di Bursa ada, di Bursa ada. Oh iya. Ya tadi saya udah lihat. Untuk sementara ini udah berapa kebun ini, Mas? Ini hampir 3 lokasi, Mas. Udah 3 lokasi ya? Tapi dari pihak, alhamdulillah dari pihak pemerintah desa pun juga sebenarnya menawari satu lahan-lahan itu mau di mana aja, sebenarnya kita tinggal minta bahasanya. Enak lah istilahnya. Tapi kita sendiri juga apa ya, merasa agak gimana kalau lokasi itu nggak terpantau oleh anggota kita. Misalnya agak jauh. Ya takutnya tanaman-tanaman kayak gini kan nggak seperti tanaman padi, tanaman yang lain istilahnya. Takutnya ada indikasi di pencurian, di hal-hal lain lah yang bikin nambah masalah buat kita sendiri sebenarnya gitu. Oke, Pak Iput. Nah, misalnya nanti teman-teman yang nonton ini pengen punya kebun seperti teman-teman Petabon itu, syarat yang penting yang perlu ada itu apa, Pak Iput? Yang ada. Yang pertama, kekompakan. Kalau itu memang lebih dari banyak lah ya, lebih dari itu sangat penting sekali. Kekompakan. Kemudian kerjasama yang bagus. Soal bibit, soal lahan itu kan nomor berikutnya. Gampang lah gitu ya. Kita awalnya ini juga dulu kompak dulu. Sepakat, baru kita nembung ini, terus kita tanam bareng-bareng itu. Jadi syaratnya itu tadi. Untuk syarat lahannya apa, Pak Iput? Untuk persyaratan lahan, yang utama jelas air, kemudian panas. Artinya jangan terlindung. Jangan panas. Jangan ada pohon besar. Dan kalau bisa memang dekat dengan lingkungan kita. Artinya kita ngontrolnya lebih. Gitu ya. Untuk bonsai, bahan bonsai yang dari kebun itu udah mulai dipanen. Udah ada yang naik pot gitu. Udah ada itu pohon sanjang medium. Maksudnya medium. Kalau untuk yang lebih dari medium
Belum, masalahnya waktu kan belum begitu lama untuk ngejar ukuran itu ya. Terus sama waru relatif cepat ya. Ya. Oke. Nah, karena ini kan kerjasama bareng-bareng ngisi kebunnya. Untuk penjualannya itu masing-masing atau dikoordinir Petabonnya gimana? Yang ini ya, yang kalau yang di lahan sini, ini kan satu anggota dikasih berapa pohon kan itu. Nah, kalau itu laku ya untuk anggota kita. Cuma nanti anggota itu ngisi untuk kas kelompok. Itu untuk kerjasama. Masalah ini kita juga baru permulaan, rencana kan mau membesarkan Petabon ini. Kalau nggak ada uang kan nggak bisa, maka dari itu kita juga ngambil uang tapi tidak memberatkan sama anggota dengan cara semacam itu tadi. Saya minta nomor kontak, mungkin nanti teman-teman ada yang berminat, mungkin siapa? Mas Mamat aja mungkin sebagai dia sekretaris juga di Petabon karena dia sekretaris struktur juga. Oke, berarti nanti bisa kontak Mas Mamat gitu ya. Oke, nomor WA-nya silakan disebut. 0857 ya 4363 ya 0651. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Petabon. Ini semoga makin kompak nanti, terus bonsai, bahan bonsainya bisa tambah banyak dan bisa laku. Amin. Oke, terima kasih banyak.